Kembali dengan kita, duo rivalitas abadi sesama merah antara Manchester United dan Bang Ipul. Gimana Bre? Kayak nggak semangat gitu ya dengan, aduh, sia nih. Nggak bisa, pokoknya nggak bisa udah. Besok Nggak bisa bertahan, nggak bisa nyerang, nggak bisa kreativitasnya. Aduh. Tapi bisa masuk gua bisa. Hah? Masuk gua bisa. OTW. Jangan lupa ya ntar kondangan jam tanggal 30 ya. 30. Bisa sama banget ya. Identik ya 30. Oh, City juga kemarin ya 30. Iya. Ya. Dengan permainan tadi malam Bre antara Liverpool dengan Nottingham Forest, tahu sendiri ya permainan yang sangat buruk menurut gue ya. Itu dan secara tidak mengejutkan skor jadi 3-0 itu seperti apa menurut pandangan fans Ipul sebagai fans beratnya. Menurut lu gimana nih? Dari formasi aja lah dulu lah, formasi. Sebenarnya pas gue pertama nonton juga ya, pas udah nonton babak pertama tuh udah lemes gue juga ngeliatnya. Maksudnya awal permainan udah iya, mulai dari awalnya udah ketebak ya mainnya kayak gitu lagi. Kayak kreativitasnya nggak ada, defense-nya kayak begitu, serangannya juga susah ya ke tengahnya tumpul juga ya. Tumpul banget itu tengahnya, aduh. Tapi kan hampir sama ini kayaknya tuh winning formasi yang paling sering dipakai kan sama pelatihnya si Arne Slot kan. Iya, kayaknya mau pakai formasi yang kayak biasanya, cuman ya yang kemarin kita bahas ya masalah internasional yang sangat dirugikan ya kayak gini nih. Jadi kayak yang pertama stamina, yang kedua jadi para pemain banyak yang cedera dan chemistry-nya nggak cocok. Chemistry juga nggak dapet. Udah gitu kayak si Wirtz juga kan cedera, si Bradley juga cedera. Oh, banyak cedera. Banyak yang cedera. Itu cedera gara-gara itu karena habis dia ikut negara internasional langsung dia cedera, mungkin karena kelelahan kali ya. Iya. Dan menurut gue sih tengahnya terlalu tumpul dan terlalu kosong pompong kayak bambu yang nggak ada isinya kayak gitu Bre. Menurut lu gimana? Ya itu kayak si Szoboszlai aja kan karena si Bradley cedera bisa ikut internasional, Szoboszlai yang ditarik ke belakang jadi sayap kanan. Kemudian juga si Florian Wirtz cedera juga, makin abis itu kreator serangan tuh nggak ada. Szoboszlai ditarik ke belakang, si Wirtz cedera, dan kita ngandelin si Curtis Jones sama McAllister. Ya, dan McAllister sama Curtis Jones juga nggak membantu si DMF-nya kan. Iya. McAllister tuh nggak kelihatan sama sekali tuh selama pertandingan, kayak jarang dapat bola gitu. Dan gue juga lihat Gravenberch walaupun kebanyakan golnya dari 3 gol itu 2 gol itu kesalahan dari lini tengah, tapi ya itu nilai yang sangat buruk banget buat pemain-pemain lini tengahnya sih, apalagi Gravenberch sama McAllister kan. Itu dari posisi-posisi itu di mana gol-gol itu terjadi. Harusnya dia pas lagi waktu serangan balik harusnya dia untuk nge-backup kan, cuman dia kayak terlambat gitu loh, karena tengahnya tuh kosong banget ya. Dan menurut gue sih si Pohon Beringin ini juga tahu sih pemain-pemain Liverpool udah menganalisa. Sayangnya si Nottingham ini udah menganalisa permainan Ipul, tapi si Ipulnya nggak menganalisa permainan si Pohon Beringin ini, jadinya dia nyerang-nyerang doang tapi nggak menganalisa permainan si Nottingham Forest ini. Ya kan? Karena pede kali ya, karena lawan tim lemah gitu ya. Menurut dia. Papan bawah dan ternyata malah di King MU aja nggak bisa ngalahin, cuma seri kan? Seri kemarin ya, waktu itu lawan Nottingham seri emang. Makanya nggak dilihat dari sisi itunya, jadinya dia terlalu pede dengan permainan Liverpool sendiri. Arne Slot dengan terlalu pede, akhirnya lini tengah yang dihancurin, yang dibuat habis. Dan menurut gue Szoboszlai yang dulu yang seharusnya di posisinya tengah ya. Ya, yang tengah kok bisa sih ditaruh di kanannya, penggantinya nggak ada apa gimana ya Bre? Nggak ada kan, si Frimpong masih cedera juga. Ya yang kemarin si Bradley cedera juga. Iya, yang pas habis bela negara itu dia langsung cedera barengan sama si Wirtz. Oh, berarti emang lapis keduanya benar-benar jomplang banget ya. Jadi Szoboszlai itu kayak gantinya James Milner dulu ya, selalu backup
yang posisinya Iya. kosong pasti dia yang backup. Iya. Sinyal Dan kemana-mana. kata gue sih perbedaan permainan Arne Slot sama yang Klopp. siapa? Klopp itu beda banget sih. Walaupun sama-sama nyerang, menurut gue Kak Arne Slot itu terlalu lama-lama di pemain tengah sih. Walaupun menurut gue, dan kalau pemain tengahnya kurang begitu kuat atau kualitasnya nggak sama kayak dulu gitu. Dan kalau Klopp tuh depan langsung ke depan, bola harus langsung Iya. langsung diselesaikan gitu loh. Mau itu Gol. out, mau itu gol, mau itu tendangan bebas, mau itu kena gawang, yang penting harus selesai gitu. Kalau yang ini kata gue sih dia terlalu banyak mikir. Kalau menurut gue sih mungkin karena Nottingham juga sebelumnya udah nganalisis permainan Liverpool ya. Iya, itu juga. Halo. Dia udah nganalisis dan juga faktor dari semua pemain Liverpool banyak yang cedera, otomatis tengahnya kan kayak kurang ya dari McAllister atau Jones itu sendiri. Dan dia sebenarnya sih kayak pemain Liverpool permainan itu kayak udah ketebak ya. Iya. Jadi setiap lawan Liverpool pasti formasinya kayak gitu. Selalu defend tengahnya yang dibanyakin sama itu. Jadi sekarang kan dia buat nerobos ke sisi tengahnya tuh nggak bisa. Dan pasti pengaruhnya langsung ke lini sayap dulu yang buat kenceng kan. Ini sayapnya langsung bisa yang spesifiknya kenceng, baru udah di feedback di overlap ke tengah, terus jadi gol, hampir sama seperti itu semuanya gitu loh. Dan apalagi kita kalau misalnya ngandelin sayapnya ya si Mohamed Salah. Sebenarnya dia banyak peluang dari sisi dia ya. Pertama terutama ya. Dia banyak lah, maksudnya kita ngambil sisi serangnya dari sebelah kanan terus ngambilin Mohamed Salah, cuman balik lagi Mohamed Salah udah nggak ada di performa terbaiknya sekarang. Dan jarang untuk menemukan performa terbaiknya setiap match-nya kata gue sih. Dan mungkin juga dia kayak karena haus gol ya, jadi kayak gue tuh harus golin gitu, jadi egoisnya tuh keluar lagi kalau menurut gue. Menurut gue ini tentang Salah ya Bre. Menurut gue tentang Salah ini kalau lama-lama main di Liverpool dan seperti ini, sepertinya tuh hampir sama ntar kejadiannya kayak Rashford. Kenapa tuh Rashford? Itu dia udah kayak kalau bahasa ini tuh udah ke bahasa dalam kerjaan tuh udah apa Bre? Udah pokoknya tuh udah jengah, udah bosan main di situ terus gitu loh, dan harus nyari petualangan baru, tim-tim baru biar dalam pekerjaan sepak bola itu dia nggak monoton kayak gitu terus gitu loh. Takutnya nanti ya kayak Rashford, notabene kelihatan banget kan setelah Rashford pindah di Barcelona jadi gacor banget kan. Ya menurut gue kata-kata kalau Salah nggak menilai diri dia sendiri, nggak tahu dengan menganalisa tim-tim kayak gitu ya, dia akan sama seperti halnya Rashford kata gue sih. Berarti solusi terbaiknya hengkang dari situ. Sebenarnya hengkang aja ya, maksudnya supaya dia juga jadi legend di Liverpool ya. Karena kan sebelumnya emang dia pemain yang kualitasnya udah pada takut lah kalau lawan Liverpool tuh pasti Salahnya yang ditakutin gitu kalau dulu. Udah kata gue sih Salah udah hampir kayak sama kayak Gerrard sih. Historinya udah dapat kayak itu, makanya waktunya ini untuk keluar. Gerrard pun pensiun kan? Siapa? Gerrard pensiunnya di mana? Gerrard. Oh, pensiunnya di Liga Amerika. Iya kan, dia keluar kan? Dia keluar dulu. Iya. Langsung pensiun. Makanya udah dapat di story Salah, makanya kata gue sih musim ini aja deh, mumpung harganya masih dijual masih laku. Ke Liga Arab mau. Nah, bisa ya kan Salah kan. Cuman gue lihat berita terbaru di platform X, si Salah udah ngucapin say goodbye. Nah, iya. Itu mungkin pertanda ya. Iya, makanya. Mungkin musim ini musim terakhir dia, cuman kita nggak tahu lah, nanti aja. Analisa Nabilnya kayaknya kemungkinan bener nih. Ya kata gue sih emang iya sih. Dia terlalu kelamaan di situ nanti ya. Justru malah penilaian jadi jelek ya kalau kelamaan di situ. Karena kan performa dia juga udah turun, udah nggak ada kontribusinya buat tim. Soalnya dia emang sebenarnya historinya udah dapat banget ya kayak Gerrard ya, tinggal dia hengkang aja sih. Iya, udah dapat semuanya bisa kata gue. Udah champion dapat. Ballon d'Or. Inggris, Ballon d'Or. Makanya dia lagi ngincer Ballon d'Or. Kalau dia nggak ke Madrid sama ke Barcelona nggak bakal dapat, Bre. Harus tim-tim besar. Iya dong, harus tim. Kalau nggak MU masih bisa. Oh, iya. Misalkan MU dapat treble winner. Pemain terburuk gitu ya. Ntar masuk. Berarti menurut lo ini? Gue juga udah bingung dah kalau buat sekarang nonton Liverpool kayak apa ya? Harga dirinya tuh lagi hilang, lagi anjlok banget sebagai juara bertahan Liga Inggris. Tapi menurut gue sih ntar kalau Liga Champions dia masih kompetitif sih permainannya. Menurut gue sih ya.
dia pasti fokusnya Liga Champions kata gue. Sekarang ya, Liga Champions ya. Karena mungkin permain Liverpool di Eropa belum kelihatan banyak yang tahu, terus juga mungkin dia bisa apa ya namanya bikin taktik barunya lawan tim-tim Eropa mungkin ya. Yang salahnya itu di situ, dia sama tim-tim besar dia menganalisa tim lawannya. Sama tim Inggris lebih pintar menganalisa big four kan. Nah, makanya di Eropa pasti banyak yang nggak tahu permainan dari Liverpool sendiri, jadinya ya masih kompetitif kata gue sih. Berarti intinya harus ganti taktik lagi sebenarnya. Iya, ganti taktik. Paling nggak ada 3 taktik lah setiap tim. Tim mediocre, tim middle, tim super. Itu dia ada taktik sendiri harusnya Arne Slot-nya kan. Iya sih. Coba ntar kita lihat aja ke depannya gimana nih Arne Slot. Takutnya udah banyak hashtag Arne out. Hashtag gue masih percaya. Gue masih percaya sama si Arne. Mudah-mudahan ini bisa dapat taktik terbarunya yang gacor. Gacor banget ya. Terus MU? Lalu siapa nih besok? MU. Besok nggak ada break. Everton. Hari Selasa break. Tapi kata gue sih untuk Everton peringkat 10 ke bawah break. 13 kalau nggak salah. Iya 13. Sekarang. Dengan permainan sekarang yang kemarin habis seri walaupun cukup alot, kata gue sih apalagi sekarang habis internasional nih malah kata gue menguntungkan buat MU sih. Karena nggak ada yang dipanggil ya? Agak lah. Kalau Liverpool tuh pendek break antara jeda internasional sama tim padet sama main padat banget dari awal sama MU, terus City, Madrid terus kemarin padat banget oleh MU. Ini masih ada napasnya. Kata gue sih dengan apalagi Bruno terus backnya si De Ligt sama kipernya juga dipanggil semua internasional menjadi tim inti di sononya dan dipanggil lagi di MU, kata gue sih ini performa cukup bagus. Selasa nanti pasti mendapatkan hasil positif kata gue sih. Tapi gue tertarik sama bahas Bruno sih. Ya, Bruno tuh gue lebih suka di posisi yang sekarang ini loh. Ya, di tengah dia nemenin Casemiro ya. Jadi tuh tim MU itu dia ngandelin asisnya doang jadinya. Iya kan tahu sendiri kan kayak umpan-umpannya tuh dia betul, mantap banget. Kayak kalau kata di Indonesia tuh kata gue Tom Hai. Iya, Tom Hai-nya MU. bukan Tom Hai itu Bruno-nya MU ya, tapi Bruno yang Tom Hai-nya MU. Iya sih kata gue sih ya, dan apalagi sekarang kan pemainnya ada lambung-lambungnya, ciri khas MU banget. Makanya kalau ditaruh kan dulu kan pas sama pelatih yang kemarin yang di Belanda itu tuh dia taruh di sayap tuh sayap kiri itu kurang optimal banget permainannya, apalagi taruh di DMF pernah juga sama si siapa tuh yang dari Inggris itu siapa ada DMF sebelum ada Casemiro kan ada gue namanya siapa itulah pokoknya dari permainannya kurang optimal dan sekarang ditaruh di tengah, apalagi pas kemarin sama Portugal Ronaldo nggak dimainin malah tambah semua pemain bermainnya sangat rata ya, sangat fleksibel banget permainannya, saling ngasih umpan dan saling menguntungkan satu sama lain kata gue sih. Itu makin jauh kata gue sih Bre. Apanya yang makin jauh? Ya tangganya. Gue bisa. Emang lu pede lawan Everton? Itu pede Liverpool banget. lapis 2 lo lawannya. Enggak lah, Everton apalagi kebanyakan Everton itu sekarang pemain-pemainnya. Jangan salah, ada Grealish. Ya. Bahaya. Bekas-bekasnya dari big four semua, Bre. Iya, sebenarnya bahaya juga. Nggak bisa bahaya tapi jelek sama. Yang penting Giroud Maguire dimainin ya. Tapi nggak tahu masih cedera apa enggak ya. Kayaknya sih udah sembuh sih orang itu ya tuh. Udah kelamaan. Cuma naik doang. Penting Maguire sama De Ligt, kanannya si Luke Shaw. Ya, depannya 3-4-3 tetap. Si Dalot main nggak sih? Kanan tergantung kalau De Ligt dimainin dia rada naik suka dimainin, tapi paling enggak itu siapa? Adalah itu lupa gua. Ahmad Diallo bukan udah depan. Itulah. Jadi prediksi lu gimana? Berapa nih? Wah, tetap menang sih, optimis banget. Poin 3 dapat. Soalnya menurut gue mah kalau nggak seri kalah deh MU kayaknya. Enggak. Seri itu udah bagus. Coba dari mananya lu bisa menganalisa MU bakal kalah apa seri? Udah jelas. Jelas apanya? Yang pertama
sama kota Merseyside. Otomatis Liverpool pasti ngedukung Everton dong buat lawan MU. Itu nggak masuk kriteria. Yang kedua, gue yakin sama si Grealish sih. Soalnya kan kualitas dia sebenarnya masih ada, cuman karena dia pas waktu di Manchester Mut-mutan. City dia udah kalah saing Mut-mutan. sama pemain-pemain mudanya kan. Mut-mutan. Sebenarnya bagus kok dia, kayak obrak-abrik pertahanan MU, apalagi udah pada tua, di like Maguire mah Anjay. Oh, Yang ketiga. lagi kenceng-kencengnya. faktor hoki kali ya. Ya kalau oke gue masih masuk akal, nggak masuk akal ya, masih bisa dibilang bisa mungkin terjadi itu. Tapi kalau dari semua susunan pemain, dari permainan mainnya di mana, di Old Trafford be, oh kadang serem di situ. Enggak sih, Iya, enggak kata angker. gue. Masih Angker antara banget. Anfield. Enggak lah. Terus pemain-pemainnya lagi tune in semuanya, pemain lagi optimal semua habis Yakin kemarinnya seri 2 kali. break internasional. Loh, Eh. itu juga kemarin aja si Everton menangnya sama si Fulham aja menit-menit akhir. Itu berarti udah pada capek-capek semua. Nah, takutnya tuh MU juga di situnya. Menit-menit akhirnya kadang MU-nya suka lalaura kalau bahasa Sundanya aja. Apa tuh artinya? Ya kayak apa namanya? Suka lupa gitu loh. Wah, tinggal bentar lagi menang apa kalah gitu. Kan saya akhir-akhir ini MU malah sering kena comeback terus. Menit-menit akhir terus kalahnya. Kalau dulu dia seringnya menangnya di menit akhir. Sekarang sering kalah tuh di menit-menit akhir terus MU. Pertandingan kemarin aja kan Everton lawan Fulham menang 2-0 ya. Hmm. MU lawan Fulhamnya seri 1-1 kemarin coba. Nah itu karena apa? Yang itu karena lalai di menit-menit akhir udah. Lalai di menit akhir. Kecapean kali udah pada tua, Iya, maklum ya, iya. karena udah umur ya. Pemainnya umur semua. Analisis lo gembel banget sumpah. Stabil. Ya lihat aja ntar pasti poin 3 lah. Biar makin jauh tangga kita. Enggak lah. Jadi persaingannya udah nggak persaingan secara kompetitif lagi gitu loh. Jadi gue Seri itu udah bagus, udah nggak enak gitu. jadi ntar ngomonginnya. Oke, kita lihat aja nanti permainannya gimana. Oke, buat Soy Bola yang mau komen-komen bisa komen-komen MU tuh yang baik-baik bisa Liverpool langsung juga ke dong, sini. yang baik-baik Liverpool. Liverpool belum ada baiknya, kita lebih ke ikut berbela sungkawa, Bude. Ya udah dah. Oke, balik lagi channel kita. Ciao, terima kasih.